warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahrul ibadah. Alhamdulillah, untuk kali kedua di video ini Bapak menyampaikan materi terkait dengan hakikat puasa. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran masih terkait dengan ayat yang di video pertama, yaitu tentang kewajiban berpuasa bagi setiap umat Islam di bulan Ramadan, yang ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak semua yang Allah banggakan, puasa ini bukan hanya sekedar puasa kita menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang diharapkan dalam Islam adalah bukan hanya sebatas itu, tetapi harus lebih dari apa yang kita lakukan. Karena banyak orang yang berpuasa yang didapat hanya lapar dan dahaga dari puasanya, sementara pahalanya hilang. Maka agar pahala puasa kita dapat, maka tentu puasa harus totalitas, yaitu bukan puasa hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan dari berhubungan suami istri di siang Ramadan, tetapi juga harus menjaga anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan tuntunan agama. Hadirin para pemirsa YouTube di rumah, menurut Ibnu Lais ada beberapa hal untuk menjaga agar puasa kita ini sesuai dengan syariat. Yang pertama adalah menjaga lidah kita, karena pada saat orang sedang berpuasa pasti tentu ada ketidaknyamanan di mulut kita. Maka untuk menjaga itu semua, kita tidak mudah untuk menuturkan kata-kata yang tidak pantas, untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Maka selama Ramadan, selama melaksanakan ibadah puasa, mulut kita jaga, lisan kita jaga, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak berfaedah, yang tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk mencapai hakikat puasa adalah menjaga mata kita. Mata kita jaga. Maka kemudian kenapa di dalam bulan puasa itu kita dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama, buku-buku hadis, dan buku-buku lain yang bermanfaat bagi diri kita. Maka kita gunakan mata kita untuk hal-hal seperti itu. Bukan malah pada saat kita sedang berpuasa, mata kita perlihatkan atau kita gunakan untuk melihat perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Misalkan menyaksikan atau menonton video-video yang di situ tidak pantas ditonton lah, maka kemudian itu kita tinggalkan. Dan kemudian yang ketiga, dalam rangka mencapai hakikat puasa adalah menjaga telinga kita. Jangan kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan atau menyimak hal-hal yang tidak memiliki faedah dengan puasa kita. Kita jauhkan. Bahkan ketika ada kawan kita atau siapapun yang sedang membuncing atau membicarakan keburukan orang lain, maka tentu ini kita hindarkan, kita pergi jauh menghindarinya. Kemudian untuk mencapai hakikat puasa kita adalah kita jaga perut kita. Bagaimana menjaga perut? Kan puasa tidak boleh makan dan minum. Ini kaitannya adalah pada saat kita berbuka, maka kita makan, kita konsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan perut kita. Jangan kemudian memasukkan sesuatu walaupun itu halal. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah memasukkan barang haram ke dalam perut kita, padahal perut kita sudah penuh. Itu perkara yang paling dibenci. Jadi perkara barang yang halal saja
itu dibenci oleh Allah, apalagi misalkan memasukkan perkara atau makan makanan yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian untuk mencapai hakikat puasa kita bukan hanya yang sifatnya fisik, tetapi juga psikologis kita gunakan atau kita kerahkan untuk menjaga agar puasa kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat berpuasa jangan kemudian kita melakukan pemikiran-pemikiran, jangan kemudian kita berhayal, jangan kemudian kita berasosiasi atau berimajinasi terhadap hal-hal yang dilarang dalam agama. Maka kalau ini kita bisa jaga, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa. Jadi puasa tidak sesederhana yang kita bayangkan, tidak sederhana yang kita gambarkan. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala puasa, maka harus secara totalitas, ya jasmani puasa, rohaninya pun diajak berpuasa. Maka kalau misalkan totalitas ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah meridhoi apa yang kita lakukan, maka tentu harapan kita adalah terbebasnya dari siksa api neraka. Demikian kultum pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dan kalian semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah puasa sebulan penuh. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.